Kan salah satu konsep atau ayat di dalam Al-Quran tentang hidup yang rukun. Saya bergembira karena di sini hadir beberapa unsur FKUB dan dari Kementerian Agama, khususnya Ibu Dewi ya. Beliau ini adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen. Kemudian dari unsur FKUB juga hadir ya, bersama-sama kita di sini. Ini menunjukkan bahwa memang kita ini harus ada konsep penyatuan. Kita tidak melihat lagi sekat-sekat di dalam masyarakat itu, apalagi sekat agama. Itu kalau dari sisi ibadah itu tidak bisa disamakan. Tetapi kita menghormati bahwa setiap umat beragama itu punya hak yang sama dengan kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia. Kemudian secara khusus kepada peserta ya, yang sudah bisa mendapatkan juara. Saya tadi bahkan sebelumnya dapat bisikan dari pengurus LPTQ sendiri dan dari hakim yang sudah ditunjuk bahwa memang terdapat lonjakan peserta dari sisi kuantitatifnya. Jadi Syarhil Quran itu berapa Bu pesertanya? 63. Bayangkan. Untuk satu kabupaten 63 itu lumayan banyak gitu ya. Jadi sebelumnya itu kalau tahun lalu berapa Bu? Hanya 30, berarti ada penambahan separuh. Jadi 63. Itu berarti bisa kita ukur bahwa memang kesadaran anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran itu semakin baik dari tahun ke tahun. Walaupun ya misalnya ini sesuai dengan bidangnya yang dikembangkan di dalam LPTQ dari tahun ke tahun. Kemudian misalnya juga bahwa musabakah itu juga dikembangkan kepada keterampilan untuk menulis, ya. Jadi menulis makalah, mengembangkan pikiran melalui ayat-ayat Al-Quran segala macam, sehingga mereka tumbuh menjadi orang-orang yang pandai menelaah, pandai menafsirkan Al-Quran, dan itu nanti insya Allah akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan kepada peserta ya, secara khusus ya, tadi sudah saya sampaikan, saya ingin mengutip salah satu ayat Al-Quran dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kalian semua. Jadi di dalam surah An-Nahl itu ayat ke-92, mudah-mudahan ini menjadi dorongan bagi kalian semua untuk bisa nanti berprestasi pada tingkat selanjutnya, itu di provinsi ya, di KTP. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kalau kita terjemahkan sedikit agak bebas pengertiannya itu, janganlah kalian atau kamu ya. Ini bagi peserta yang sudah mendapat juara ya, tolong diperhatikan ayat ini. Dan sebenarnya ini juga untuk kita semua sebenarnya, tapi secara khusus ini bisa ditujukan kepada orang-orang yang sudah berhasil mencapai prestasi tertentu. Janganlah kamu seperti seorang perempuan. Nah, perempuan ya. Janganlah kalian seperti seorang perempuan. Itu alhamdulillah tadi anak kita ya, yang masih kecil dari tunanetra, alhamdulillah bisa mendapatkan prestasi ya. Itu kita agak tertegun juga. Jadi dari perempuan ini ya, jadi tetapi sebenarnya ini hanya perlambang saja. Jadi janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat.
Jadi kalau perempuan itu misalnya dia punya pekerjaan untuk memintal benang gitu kan, sehingga sudah bagus, bentuknya sudah kuat, ya kan. Tetapi kata Al-Quran, dia kemudian memisahkan kembali pintalannya itu, sehingga pintalan itu menjadi pintalan yang bercerai-berai. Angkatan itu pengertiannya adalah sudah tidak menyatu kembali, sudah bercerai-berai. Padahal tadinya dia memintal, dia merajut, dia menjahit sehingga menjadi sebuah jahitan yang kuat. Tetapi Al-Quran mengatakan jangan seperti seorang perempuan yang sudah memintal kemudian dicerai-beraikan kembali. Itu bayangkan, itu sebuah ibarat yang luar biasa saya kira untuk kita semua. Jadi pada semua yang sudah mendapatkan juara, tolong dipertahankan itu. Jangan puas sampai di situ saja. Dalami kembali kepada ustadz-ustadzanya yang mengajarkan itu. Tanyakan kembali, dan kepada ustazah yang mengajarkan itu juga coba dikembangkan kembali titik-titik mana yang masih lemah. Kita pelajari untuk tingkat provinsi kira-kira mana nih supaya bisa mengalahkan provinsi yang lain. Itu kalau kita mau memakai ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah sedikit dari ungkapan beberapa nukta di dalam Al-Quran itu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti kita meneguk air laut, semakin banyak kita telan air laut itu maka semakin haus. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak. Ini pelajaran-pelajaran yang tidak bisa kita tangkap secara langsung. Itu kalau kita mau membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tema yang diangkat itu sesuai dengan hasil kita harapkan. Mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi cahaya bagi kehidupan kita, khususnya masyarakat kita di Kabupaten Maluku. Baik, saya tutup dengan pantun lagi. Burung serindit terbang tinggi, capek terbang hinggap di pohon meranti. Kepada yang juara di MTQ ini, janganlah ke awan, tetaplah membumi. Sungguh indah bunga selasih, pohon kemangi di tengah hutan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Demikian sambutan saya. Kami akhiri dengan ngomong.